lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu, sertailah kami dari awal ibadah hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, kalian tahu nggak kalau misalnya semua hari itu adalah harinya Tuhan, terkhusus hari ini, hari Minggu. Nah, mari kita nyanyikan sebuah lagu, hari ini harinya Tuhan. Kalian semua pasti mau ya menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, seperti pujian yang akan kita bawakan pada hari ini. Dengar, dia panggil nama saya. Musik. Biarlah Tuhan mengubahkan kita semua. Sing
dahulu, ayo kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami dari awal pujian hingga akhirnya ya Bapa. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lose-Lose. Bapa selalu sertai kami, berkatilah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, kalian bisa minta tolong papa, mama, atau orang dewasa yang ada di sekitar kalian untuk memberikan persembahan ke rekening yang ada di bawah sini. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Lause Calvin. Hari ini Lause mau menceritakan cerita Alkitab yang diambil dari pelajaran ke-13, yaitu Yesus hidup. Tapi sebelumnya Lause mau nanya nih, kalian masih ingat nggak beberapa cerita minggu-minggu lalu tentang bagaimana Yesus meredakan angin ribut, menyembuhkan orang sakit, hingga membangkitkan orang mati? Jadi dari kebenaran Alkitab hari ini, melalui kematiannya dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa Dia sanggup untuk menyelamatkan umatnya, termasuk adik-adik semua, dari dosa hingga maut. Nah adik-adik semua, untuk bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kita bisa lihat juga di Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus 16, dan Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Yang menjadi fokus pembelajarannya adalah mempercayai dan memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Nah adik-adik, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil oleh orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua muridnya itu ke rumah. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat yang berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Maka kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria!" Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka."
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Nah, adik-adik semua, dari cerita hari ini kita dapat mengerti bahwa Yesus membuat mukjizat untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Dia adalah Allah. Mengerti juga bahwa Yesus membuat mukjizat supaya manusia percaya kepadanya sebagai Allah, juru selamat mereka. Dan juga kita dapat mengetahui bahwa kebangkitan Yesus adalah mukjizat yang terbesar. Nah, adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau begitu baik, hingga Engkau bisa kembali hidup ya Bapa, untuk bisa menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Bapa, kiranya Kau ajarkan kami untuk bisa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Bapa, berkati juga kedua orang tua kami, lindungi mereka ya Bapa, lindungi mereka dari segala mara bahaya ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lain waktu ya adik-adik. Dadah.